Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Waktu kita kecil, ada satu permainan yang disukai anak-anak dan mudah kita temukan di sekolah atau taman bermain, baik di kota besar maupun kota kecil. Mainan tersebut adalah perosotan. Permainan tersebut tak sekedar menyenangkan anak, tapi juga bermanfaat untuk si kecil. Di antaranya melatih keseimbangan, koordinasi, dan mengembangkan kemampuan motorik. Kata perosotan berasal dari kata rosot, yang artinya tergelincir turun, sangat menurun, atau mundur sekali. Dari kata rosot ini terbentuk kata kemerosotan atau keadaan merosot. Kemerosotan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kehidupan rohani Raja Asa. Raja Asa merupakan raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Dibandingkan raja sebelum-sebelumnya, Raja Asa merupakan raja yang sangat baik dan bijaksana. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, yang dapat kita baca dalam 2 Tawarik 15. Ia menyingkirkan kejahatan dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintahnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda, dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Sayangnya setelah dia mempertahankan iman dan kesetiaan selama 35 tahun memerintah, imannya mengalami kemerosotan pada tahun ke-36 pemerintahannya. 2 Tawarik 16. Saat Baesa Raja Israel hendak menyerang kerajaan Yehuda, Asa menjadi takut dan meminta pertolongan Ben-Hadad Raja Aram. Dia lupa bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepadanya saat dia menghadapi ancaman dari tentara Ethiopia dan sekutunya yang jumlah pasukannya jauh lebih besar daripada pasukan Israel. Raja Asa menutup telinga terhadap teguran Allah yang disampaikan melalui Hanani, sang pelihat atau nabi itu. Bahkan Raja Asa memasukkan sang pelihat ke dalam penjara. Ketika Raja Asa menderita sakit pada kakinya sampai matinya, ia tidak mencari pertolongan Allah, tetapi pertolongan tabib-tabib. Bukti kemerosotan rohani Raja Asa dan pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, Raja Asa sangat mengandalkan Tuhan ketika menghadapi bangsa Ethiopia, tetapi lebih mengandalkan manusia dengan meminta pertolongan Ben-Hadad Raja Aram ketika diserang Baesa Raja Israel. Ketika mengalami masalah besar atau kecil, seringkali kita berusaha mengatasinya dengan mencari pertolongan kepada manusia dan berharap kepadanya. Bahkan ketika sepertinya mengalami jalan buntu, kita menempuh cara instan, lari kepada dukun, orang pintar, dan ilah-ilah lain. Padahal pada kenyataannya mereka tidak dapat menolong kita untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 menegaskan bahwa orang yang mengandalkan sesamanya disebut sebagai orang yang terkutuk. Jika kita mau selamat, jangan sekali-kali melakukan hal itu, sebab Tuhan sangat menentang orang-orang yang demikian. Yang kedua, Raja Asa sangat peka mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Asaria. 2 Tawarik 15 ayat 8.
tetapi tidak mau mendengar teguran Allah yang disampaikan melalui Nabi Hanani. 2 Tawarik 16 ayat 10. Untuk tetap peka mendengar suara Tuhan, kita harus selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita melalui pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, haus dan merindukan kehadirannya. Setiap saat Allah berbicara, menasehati, bahkan menegur kepada kita. Bukalah hati kita, biarkan melekat kepada Tuhan. Ketiga, Raja Asa tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya, sekalipun mengalami sakit kaki yang sangat parah. Demikianlah orang yang tinggal dalam dosa dan tidak segera berpaling meminta ampun kepada Tuhan, maka ia tidak sadar telah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mengapa Raja Asa merupakan seorang yang melakukan apa yang benar di mata Allah ketika dirinya masih muda, tetapi jatuh ke dalam situasi demikian di masa tuanya? 2 Tawarik 15 ayat 19 menjadi kuncinya. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kenyamanan dan kemapanan ternyata bisa membuat seseorang secara tidak sadar meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi peka terhadap suara dan tidak lagi mau bertobat memperbaiki dirinya. Berdoalah agar semua itu dijauhkan dari kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.